Perseteruan panas yang terjadi antara Mintarsih dengan keluarga besar Indra Priawan, suami Nikita Willy, hingga sampai saat ini masih menyisakan sengkarut konflik berkepanjangan. Ya, seperti diketahui, Mintarsih merupakan salah satu pendiri perusahaan jasa transportasi ternama yang kini harus berjuang melawan ketidakadilan hukum yang dianggapnya syarat dengan kejanggalan, yang mirisnya bermula dari laporan polisi saudara kandungnya sendiri, di mana Mintarsih kini dituntut senilai 140 miliar rupiah sebagai bentuk pengembalian seluruh gajinya selama bekerja di perusahaan tersebut, sekaligus ganti rugi atas dugaan pencemaran nama baik. Miris memang apa yang terjadi. Hal fana seperti bisnis dan harta harus menjadi penyebab rusaknya hubungan bersaudara. Lantas, seperti apakah curahan hati Mintarsih terkait jatuh bangun perjuangannya menghadapi ketidakadilan hukum di usia senja? Serta benarkah pula tali persaudaraan antara Mintarsih dan keluarga besar Indra Priawan sudah benar-benar putus? Jadi sebetulnya dengan adanya kejadian ini dan adanya hal-hal yang betul-betul mencekam sampai pada gugatan yang cukup banyak dan sampai pada penculikan terhadap saya, itu bisa dibayangkan bahwa otomatis hubungan kekeluargaan pecah. Jelas capek tapi harus saya hadapi. Saya tidak ada jalan lain. Sebetulnya gini, keluarga besar itu biasanya memang kita akrab. Tapi dalam hal ini keluarga besarnya menjadi musuh terbesar. Bagaimana? Apakah saya akan kecewa ya? Kita tinggal secara hukum sajalah, kalau memang nasib saya semua mau disita seperti yang mereka rencanakan, ya udah itu nasib saya. Tapi sekarang kan ternyata hukum mulai ditegakkan. Kalau mulai ditegakkan, apa bisa seperti itu? Yang seperti yang kita lihat sekarang, saya sumpah Novem itu juga cepat sekali. Itu tidak ya di luar dugaan bahwa semua berjalan dengan lancar. Biasanya kalau sudah ya kasarnya pihak lawan kuat, itu kan lama terus saja dipersoalkan ini itu. Tapi ini enggak. Kita bayangkan ya, kalau ini sudah tadinya keluarga tapi menjadi musuh terbesar saat ini, apakah saya anggap sebagai orang biasa atau tetap menganggap sebagai musuh? Kalau sebagai musuh, apakah akan saya ucapkan? Saya bukan tidak mau ucapkan, tapi bagaimana kalau itu malah berbalik lagi? Kan nggak tahu, namanya orang jahat kan lain lagi. Kan banyak hal-hal yang di luar dugaan. Tapi menurut saya nantinya suami dari Nikita Willy, ya otomatis terbak Nikita Willy, itu akan tersingkir juga. Kita lihat aja nanti, itu dugaan saya. Sebetulnya jelas bagi saya ini mengecewakan. Karena saya bekerja setengah mati, akhirnya bukan hanya hasil perusahaan, tapi hasil kerja saya semua harus diambil dan digugat sampai ya luar biasa. Lalu sampai nyawa saya juga terancam. Namanya upaya penculikan kan nyawa terancam. Sampai saya dipanggil polisi karena perbuatan tidak menyenangkan, lalu harus membawa saya sebagai tersangka. Itu kan bukan hal-hal kecil kan. Bayangkan seandainya saya tertangkap. Seperti biasanya kalau tertangkap ya sudah, pada saat tertangkap itu negosiasi. Harta kamu serahkan semuanya atau kamu akan dipersoalkan terus. Tidak ada komunikasi. Kita sudah sebagai musuh terbesar. Ya buktinya saya mau diculik kok, apa enggak. Culik itu 2 level loh. Satu level 14, tim 14. Satu lagi level tim 4. Dari tim 14 dioper ke tim 4. Sampai ada yang mundur mengatakan apa? Saya tidak mau terlibat pada pembunuhan. Orang kan ngerti, kalau dioper gitu secara rahasia, kira-kira apa? Hingga sampai saat ini, perjuangan keras Mintarsih pun masih berlanjut. Walaupun terus menemui aral terjal serta derasnya hambatan, kata-kata menyerah dengan keadaan tidak sedikit pun terbesit di pikiran Mintarsih. Dan kini, harapan terakhir Mintarsih pun berada di tangan Mahkamah Agung lewat upaya peninjauan kembali.
Terbaru, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2025 kemarin, Mintarsih bahkan sudah resmi mengucap sumpahnya di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena biar bagaimanapun, putusan bersalah dari pengadilan beberapa waktu lalu masih terasa tidak adil baginya. Dan di sisi lain, Mintarsih pun merasa khawatir bila hasil putusan itu akan dijadikan dasar bagi para pemilik usaha untuk melakukan hal yang sama. Jadi hari ini melakukan peninjauan kembali, dan dalam peninjauan kembali itu sumpahnya dilakukan hari ini. Dan tadi berlangsung sangat cepat, jadi saya pikir sudah kondusif lah. Jadi hakim itu sudah betul-betul membantu. Bukti benturan kepentingannya itu saya jadikan novum. Bukti dari Kemenaker saya jadikan novum juga. Jadi ada novum-novum yang saya jadikan bukti untuk melanjutkan ke PK. Hasilnya sekarang kita belum ada hasil kan, tapi ini hanya dalam segi sumpah. Sekarang ada pengacara saya, Pak Dana Anggoro, yang mungkin perlu untuk memberikan pendapat, karena saya juga cukup sering memberikan pendapat. Pada prinsipnya hari ini kami mendampingi Ibu Mintarsih mengajukan upaya peninjauan kembali yang dalam hukum itu upaya hukum yang luar biasa. Seperti kita ketahui dalam perkara ini Ibu Mintarsih digugat pengembalian gajinya selama bertugas sebagai direksi. Untuk itulah kami Ibu Mintarsih menggunakan upaya hak hukumnya mengajukan peninjauan kembali agar hal tersebut bisa dibatalkan atau membawa efek positif pada Ibu Mintarsih. Ini kan kejadian 2013. Kemudian pada tahun 2014 namanya Purnomo sebagai direktur. Itu dia jadi orang terkaya nomor 25 menurut majalah Forbes. Majalah Forbes itu majalah yang terkenal dan dipercaya. Kenapa kok bisa jadi orang terkaya nomor 25, kok masih ingin mendapatkan harta sebanyak 140 miliar ini? Ada apa? Dan kok berhasil? Tinggal masing-masing menilai bagaimana sih mekanismenya, aneh-aneh tapi berhasil pada orang yang kaya raya. Tapi bagi saya menjadi tanda tanya, kenapa kok dilakukan? Apakah dia ketakutan bahwa nantinya semua akan terbongkar? Karena tahun berikutnya juga ada berita di Straits Times Singapura, ada berita di koran Indonesia. Jadi apakah itu yang ditakuti? Sehingga saya harus dihabiskan sampai betul-betul tidak bisa berkutik lagi. Itu yang jelas menjadi tanda tanya yang besar. Sekarang gaji harus diminta kembali. Bagaimana? Sekarang zamannya PHK, kalau nanti ada perusahaan yang mengikuti dengan dasar ini PN Jakarta Selatan sudah mengatakan dapat dibenarkan, Jakarta Pengadilan Tinggi juga dan MA juga. Jadi bisa ada namanya jurisprudensi yang bisa dipakai oleh orang lain, oleh perusahaan lain untuk nanti, kamu nggak saya bayar sekian lama. Kalau kamu nuntut, saya akan minta seluruh harta kamu.